lingkungan Copala, Kelurahan Banggai, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat kembali heboh. Kemunculan ular kobra untuk kedua kalinya di tengah kebun warga. Seorang perempuan yang tengah asik mengambil sayuran di kebun tersebut merasa takut dan kaget dan berteriak sehingga warga berlarian ke tempat tersebut. Ular ini dikhawatirkan memiliki induk di suatu tempat di dalam kebun sehingga warga sangat takut. Dikabarkan bahwa ular ini telah mati dibunuh dengan senjata angin. Warga sampai saat ini masih khawatir karena untuk kedua kalinya ular kobra ini bermunculan di tengah kebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di depan seorang warga lingkungan Buku, Kelurahan Banggai, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene. Yang Kelurahan Pangaliali. Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggai. Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Nah, saat ini Bapak adalah Baharudin yang juga adalah warga Buku, tidak jauh dari lingkungan Copala di mana ular itu tiba-tiba muncul jenis kobra yang pernah terjadi juga sebelumnya tiba-tiba muncul. Sementara di wilayah di situ diketahui bahwa sebelumnya tidak ada, memang pernah ada berkeliaran ular kobra. Ada yang memitoskan, ada juga yang menyatakan itu jadi-jadian, ada juga yang menyatakan bahwa itu ular rindu, ada apa istilahnya rindu kepada orang seseorang atau minta makan. Nah, ini kita akan berbicara sama Pak Bahar ya. Ya, bagaimana pendapat Pak Bahar sebagai warga di sana? Di mana sebenarnya di Copala, bagaimana tempatnya dengan Buku? Bagaimana tempat wilayahnya itu? Itu Buku dengan Copala perbatasan lingkungan. Iya. Nah, karena Copala juga Kelurahan Banggai, Kecamatan Banggai. Mengenai ular yang ditemukan. Tidak, maksud saya geografisnya, tempatnya, apakah di ketinggian, di hutan? Kalau Buku itu di atas, di ketinggian. Iya. Copala itu di bawah. Oh, jadi kalau dari kota Majene naik itu kita tinggi naik ya? Agak tinggi naik, mau dikata kaki gunung ya? Ya. Oh iya. Gitu. Jadi bagaimana ceritanya nih tentang ular yang mengenai ular yang sempat viral di Copala ini? Ya. Ada muncul salah satu ular kobra. Ya. Di mana dikatakan barusan ada muncul di Copala ini ular kobra. Terus menurut cerita sesama warga, karena ini ular dua kali muncul, ini jadi pertanyaannya bagaimana? Apakah ini ular rindu atau ular yang lepas? Ya. Kalau ular rindu bagaimana itu? Kalau ular rindu itu sepengetahuan saya mungkin ada rindunya sama orang atau saudara atau bersamaan lahir pada waktu itu. Atau tidak satu kandung maksudnya? Tidak, rindu itu tidak. Mungkin ya bisa dikatakan semacam itu, tapi secara logika ini yang rindu di luar kandungan berbeda. Ya, di luar rindu berbeda. Ya, itu yang saya ketahui. Ya. Tapi saya tidak tahu pasnya ya bagaimana. Ya, itu yang saya ketahui. Jadi viral kobra ini di Copala ini, lingkungan Copala ini menandakan barusan ada ular. Di situ muncul seekor ular kobra, karena sepengetahuan saya ular kobra itu berasal dari India. Iya. Ini adanya ular kobra muncul di Buku, apakah ini jadi-jadian atau bagaimana, terus atau ada yang lepas salah satu warga ular yang dia pelihara, dia beli dari luar negeri atau bagaimana, sehingga ada di Majene ini muncul seekor ular kobra. Tapi memang di daerah Bapak ini seperti di Copala ini, di Buku, apakah memang hutan atau apa? Di Copala ini begini, lingkungan di Copala itu ada sungai, ada hutan seperti pohon kelapa, coklat, dan pokoknya ada semacam kebun lah, ibarat hutan. Dan ada juga warga, rumah-rumah warga di situ.
yang paling menghebohkan ini karena Kalau barusan di buku Kalau banyak di buku- hutan, banyak pohon besar ya. banyak juga di situ. Di buku itu juga banyak, ada juga pohon, ada hutan semacam Pohon-pohon hutan, besar ya. pohon besar seperti mangga, Iya, iya, iya. yang lainnya apa. Iya. Nah, tapi barusan ini di Copala ini muncul seekor ular kobra. Iya. Ya, ini yang kita pertanyakan, kenapa bisa ada muncul kobra? Ada yang mengatakan apakah rindu atau jadi-jadian atau ular yang lepas peliharaan warga. Iya. Ini yang kita pertanyakan. Iya. Mungkin seperti itulah. Dan kedua, sejarah mengenai ular, Di karena daerah Bapak itu bagaimana sejarahnya? Apakah memang sebelumnya banyak ular di dalam memang di hutan? biasa ada memang ular, tapi tidak ada ular Jenis seperti kobra. kobra. Ada ular biasa itu seperti ular daun lah, Oh, iya. ular sawah yang di pohon itu, Tidak atau ada. piton. Tidak Biasa ada. ada muncul, tapi jarang Iya. ya. Tapi ini barusan aneh ini karena di Copala itu dekat dengan buku, berbatasan dengan lingkungan, barusan ada muncul seekor ular kobra. Itu tanda-tandanya biasanya apa itu? Tanda-tandanya, sepengetahuan saya, tanda-tandanya apakah aneh, maksud saya jadi pertanyaan aneh karena kenapa ada ular barusan muncul ini kobra. Tapi ya itulah, maka saya bilang tadi mungkin ada rindu, ada suatu tanda-tanda memberi peringatan untuk di lingkungan itu, Iya. atau ularnya warga yang lepas. Iya. Gitu. Jadi, Biasa sepertinya tanda-tanda apa itu biasa kalau ada semacam begitu yang tiba-tiba muncul ya mungkin kalau seperti peringatan apakah itu? logika sekarang ini mungkin ya mudah-mudahan bukan ya seperti peringatan untuk warga di situ peringatan seperti janganlah melakukan yang tidak baik. Ya. Jangan pokoknya ya janganlah melakukan yang tidak baik, lakukanlah yang baik untuk kepentingan umum, kepentingan warga, untuk kepentingan bersama juga. Sering bersedekah apa itu? Kalau memangnya ular itu membahayakan, silahkan kita tangkap dengan ahlinya, jangan membunuh, karena kita khawatirkan ada cerita nenek-nenek moyang kita dulu, jangan sembarang membunuh ular, karena siapa tahu ada salah satu rindu seseorang itu, apakah dari pihak keluarga atau nenek-nenek kita dulu. Jadi karena walaupun kalau kita membunuh kan hewan juga seperti ular kan juga mereka juga punya hati, seperti manusia juga punya hati dan perasaan. Jadi kita saling melindungi hewan, tumbuhan dengan manusia, istilah saling membutuhkan lah. Tapi kalau membahayakan jangan dibunuh, panggil ahlinya untuk menangkap, jangan bertindak secara sendiri. Panggil berapa warga yang bisa menolong untuk mengamankan ular itu. Itu pesan saya. Pak Bahar, ini kan Pak Bahar sudah jelaskan agak lebih jauh tentang keberadaan ular kobra yang ada di Copala, yang sangat dekat kampung Bapak dan juga memang keluarga besar Bapak ada di dalam sana. Tapi Bapak ini kan tinggal di lingkungan buku di daerah pebukitan yang tinggi dan banyak hutan ya. Bagaimana kondisi sebenarnya di Copala itu? Lebih banyak hutan mana, Copala atau di buku? Bagaimana itu? Sebenarnya di situ buku dengan Copala itu semua memiliki hutan, hutan yang di situ banyak pohon mangga, kelapa dan lain sebagainya, seperti punaga juga, pohon punaga juga. Apa itu pohon punaga? Punaga itu pohon yang besar yang bisa dijadikan batangnya jadi tiang dan buahnya itu bisa dijadikan pala-palang atau pelita, itu malam lebaran itu yang dibakar di samping-samping. Menyala. Ya, menyala itu. Kemiri apa? Kemiri. Kemiri ada juga. Merica. Bukan merica. Kemiri itu salah satu rempah-rempah untuk masak, perlengkapan masak. Nah, terkait ular kobra yang sempat pilar ini dan membuat warga khawatir karena dianggap apakah jadi-jadian atau memang berbisa dan sebagainya, tiba-tiba muncul, kan sebelumnya tidak ada ular.
Apakah Bapak pernah mengalami? Bapak pernah katanya mengalami hal-hal yang aneh, gaib apa? Bagaimana itu? Saya pernah pulang dari kota atau dari pasar atau dari rumah keluarga. Saya pulang berboncengan sama mamanya. Malam, siang? Malam itu menjelang maghrib. Iya. Saya pulang itu gelap, cuma lampu motor yang menyala. Di situ saya melihat melintang salah seekor ular, tapi saya tidak tahu itu apakah ular kobra atau ular biasa, tapi itu hitam nggak manjang karena tidak jelas sepintas itu ular. Terus? Jadi itu pernah saya mengira apakah itu ular kobra atau bukan. Bapak tabrak tidak? Tidak karena dia itu lebih cepat, cuma saya lihat lewat di depan. Lebih cepat. Padahal dia. Ular ini kan tidak terlalu cepat ya. Iya. Berarti menurut Bapak apakah itu ular jadi-jadian atau? Mungkin tidak ya, mungkin tidak juga jadi-jadian. Apakah di situ karena dia lapar atau mencari makan atau bagaimana atau? Tapi ini cepat sepintas itu. Loh, kan ular tidak cepat begitu. Ya kalau saya lihat, kalau saya pandangan saya cuma sepintas. Saya juga penasaran, kenapa ada ular melintas? Apakah itu ular apa? Menurut Bapak, apakah ular itu kalau misalnya karena sekarang ini banyak kan orang umumnya bahaya itu ular. Kalau Bapak naik motor tiba-tiba lantas ada melintas, tiba-tiba Bapak menabrak atau bagaimana? Kalau saya, kalau memangnya tidak sengaja ditabrak, ya apa boleh buat. Tapi kalau memangnya cuma melintas saja, ya bertanya, oh ternyata ada ular. Tapi saya juga penasaran, apakah ular apa itu? Apakah ular hutan atau ular jadi-jadian atau ular apa? Saya juga bertanya. Jadi Bapak ini tinggal di atas kaki bukit istilahnya ya, kaki gunung ya, perbukitan ya. Agak berbukit juga, agak tinggi naik daripada Cupala. Iya. Di situ banyak hutan ya. Di buku itu masih dingin. Termasuk juga lingkungan Salabose dengan lingkungan Cupala. Oh, suasananya masih sejuk di sana. Di sana sejuk karena banyak pohon, istilah apa masih ya? Suasana hutan. Iya, suasana hutan di situ banyak, masih banyak tanah kosong, kebun bahkan ada yang di situ kebun yang banyak pohon-pohon mangga lah, ada musik sempama suatu saat tiba waktunya mangga berbuah, kan banyak di sana jenisnya mangga, ada dibilang kaci bukur, kaci kaloli, itu kaci mangga ya namanya saja ini di. Oh, jadi kalau di Mandar bahasanya mangga kaci. Oh, bahasa Indonesianya mangga. Iya, bahasa Indonesianya mangga. Jadi di sana itu berbagai macam buah mangga tapi namanya beda, rasanya juga beda. Oh, begitu. Iya. Nah, ada pesan-pesannya Bapak kepada semua orang di seluruh dunia atau Indonesia atau di Majene, Sulawesi Barat tentang ini hewan, terutama kalau ada ular atau apa bagaimana? Kalau saya pesan saya, kalau memang ular itu membahayakan warga, kita tangkap atau kita tangkap yang dengan ahlinya, jangan membunuh kalau bisa. Kalau memang ular tidak membahayakan, ya biarlah mereka hidup, mereka juga akan kembali pada tempatnya. Mungkin dia terlihat di salah satu lingkungan kita karena mencari makan atau bagaimana, tapi ya pesan saya jangan membunuh hewan, apalagi termasuk hewan yang dilindungi pemerintah. Oke, terima kasih Pak Bahar atas bincang-bincangnya. Pak Baharudin, warga Cupala dan juga warga Buku yang tinggal di lingkungan itu, Kelurahan Banggai, tinggal di Buku. Ya, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih telah bergabung dan menonton bersama channel Syariful Alam. Jangan lupa subscribe, like, and share.